kota Probolinggo ini kehilangan khas anggurnya, Pak? Di Pak Buhori di sini ada beberapa perubahan. Salah satu di antaranya adalah Kota Seribu Taman yang katanya ini tinggal kenangan. Oke, Gitu. oke, oke. Sebenarnya kalau itu dipertahankan masa-masa pemerintahan waktu itu bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Agus Salim, ya. Saya sebut berulang-ulang, ya, Agus Salim, di acara Motal Matul. Nah, untuk kali keduanya saya kedatangan Mas Mulyono sebagai advokat Probolinggo. Siap. Bagaimana? Advokat Kota Probolinggo, ya? Ya, Advokat Kota Probolinggo, yang mana beberapa hari yang lalu itu ber-WA dengan saya di nomor ini untuk ingin mengajak ngobrol saya soal hari jadi Kota Probolinggo. Nah, saya kurang paham apa yang nanti akan dibicarakan dengan Mas Mulyono ini. Yang jelas hari ini bagi saya istimewa, ya, sangat istimewa. Karena apa? Beliau datang membawa pisang dan anggur. Ini tidak harus nyokok apa-apa. Saya tidak paham. Yang jelas tidak mungkin lah pengacara nyokok. Ini untuk saya atau gimana, Pak? jadi sebelumnya saya sapa dulu sebelum saya Siap. menjawab. Oke, Ya. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seperti biasanya nama saya Mulyono. Kebetulan saja saya berprofesi advokat. Advokat ini wilayah hukumnya seluruh Indonesia, bahkan bisa di internasional. Oh, oke. Ya. Pertama itu, yang kedua, saya sebenarnya tidak menyogok kepada saudara saya ini. Cuman kita mengingatkan kita semua bahwa Probolinggo, kota Probolinggo ini dikenal dengan kota anggur dan mangga. Mangga dan anggur. Mangga dan anggur. Oke. Nah, kenapa saya ini membawa anggur dan pisang? Satu, anggur, ya toh. Saya ini sampai detik ini juga entah sampai kapanpun saya akan beracara di seluruh Indonesia. Dan kebetulan klien-klien saya banyak di luar Jawa Timur. Luar Jawa Timur, ya. Luar Jawa Timur juga, luar Jawa ada juga. Nah, mereka itu rata-rata negor saya, mengingatkan saya, Pak Mul, kalau pulang, kalau balik ke sini, mbok yo bawa anggur. Nah, mbok yo bawa mangga. Nah, saya bingung menjawabnya bagaimana. Karena saya sebagai masyarakat Kota Probolinggo, kita ini sudah kehabisan apa namanya ya, kans kita. Jadi logo ada, tapi saya cari di mana pohonnya, petaninya, kansnya Kota Probolinggo, anggur yang mana, jenisnya apa, tidak saya temukan. Maka dari itu saya tadi ke sini membawa anggur ini. Nah, tapi jangan dibawa pulang lagi, Pak. ini bukan kans Kota Probolinggo. Meskipun namanya anggur. Anggur, gitu. Saya mau bawa mangga juga bingung. Tidak musim mangga, tetapi di jalan itu banyak mangga. Orang jual mangga. Ternyata apa? Didatangkan dari luar. Oh iya, ta. Ya, saya survei sendiri waktu itu. Dan semenjak saya jadi wartawan pun juga kadang survei. Ya toh. Jadi datang dari luar. Nah, terkait dengan pisang, ini kenapa? Nah, di sini saya terima kasih kepada pemerintah Kota Probolinggo yang beberapa waktu lalu membudidayakan tanam pisang. Di mana, Pak Mul? Itu di Sumber Taman. Oh, Kelurahan Sumber Taman. Kelurahan Sumber Taman. Di situ. Nah, di sini mengingatkan lagi teman saya yang di Lumajang. Lumajang itu kan terkenal pisang. Pisang. Ya, pisang. Nah, nggak tahu nanti apa yang di Kota Probolinggo ini jenisnya apa, saya masih belum tahu. Apakah apa namanya program pemerintah ini akan menghapus kans Probolinggo sebagai kota mangga, Anggur.
mangga anggur, mangganya diganti pisang, saya enggak tahu. Ya, ini ada teguran apa. Tapi kami sebagai masyarakat Probolinggo terima kasih kepada pemerintah. Positif, Mamul. Positif. 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 Hal itu sangat-sangat positif. Tapi jangan sampai pengembangan budidaya pisang ini menggantikan posisi Anggur mangga, dan mangga. anggur dan Ya. mangga gitu. Ya, saya setuju dengan Pak Mul Siap. bahwa memang kota Probolinggo ini kehilangan khas anggurnya, Pak Mul. Iya, betul. Kalau memang ini bukan anggur kita ya, tapi oke lah, namanya juga anggur. Nah, anggur Probolinggo itu kayaknya sedikit lebih kecil, hitam, dan mahal, Pak Mul. Ya. Itu yang masalahnya ya. Mm-mm. Ketika orang di selatan sana Wonoasim menanam banyak anggur, tapi nilai jualnya tinggi, Ya, kalah dengan anggur Bali seperti ini, Pak Mul. ya, betul. Nah, itu yang anu, Pak Mul. Mungkin ke sini Jember, Jember agak ke mana itu? Ke barat sedikit, kalau tidak salah di desa Jombang. Itu banyak mangga, Ya. Pak Mul. Jadi orang Probolinggo itu apa ya? Nebas lah. Nebas ke desa Jombang, kalau tidak salah ya. Desa Jombang di Kabupaten Jember itu dijual ke sini, Pak Mul. Kecamatan Jombang. Ada ya? Ya, ada. Kecamatan Ada. Jombang. Nah, itu dijual ke sini, Pak Mul. Mm. Memang kenapa? Karena di kota Probolinggo sendiri itu belum panen buah mangga. Oke lah. Itu kan bisnis, Pak Mul. Dan nilai jualnya lebih tinggi loh. Jangan lupa. Iya, ya. Ah, Ya, karena jadi dianggap asli mangga, sini. mangga kota Probolinggo. Itu dia. Kayak begitu. Kalau soal mangga, oke lah. Itu kan bisnis orang, Pak Mul. Iya. Jadi baguslah menggerakkan ekonominya. Perkara itu bukan mangga Asli Probolinggo. asli Probolinggo. Ya, orang Probolinggo jangan beli mangga itulah, nunggu panen mangganya sendiri. Nah, pisang, Pak Mul. Beberapa hari yang lalu saya membaca di medsos ya bahwa wali kota kalau tidak salah di Kelurahan Sumbertaman mengajak warga sana untuk membudidayakan tanam pisang, Pak Mul, pohon Iya. pisang. Ya. Nah, positif, betul kata Pak Mul. Pak Mul berterima kasih kepada pemerintah kota Probolinggo bahwa jangan sampai ada lahan yang sia-sia. Kan betul, Pak Mul? Ya, betul. Jadi mereka menanam pisang, akhirnya tumbuhlah buah pisang, dijuallah ke pasar. Tidak, urusan itu khas kota Probolinggo, itu urusan belakang. Pak Mul. Belakang. Yang penting ekonomi bergerak, Pak Mul. Ya. Itu bagus menurut saya. Nah, hari ini tepat tanggal 4, Pak Mul. Ya. Hari jadi kota Probolinggo. Nah, monggo Pak Mul, direfleksi Pak Mul. Ya. Jenengan kan sepengetahuan saya kan jadi wartawan dulu waktu zamannya apa? Banadi Eko ya? Pak Banadi. Pak Banadi. Pak Banadi Eko ya? Iya. Sama sudah jadi wartawan. Iya. Monggo Mul. Jadi pengalaman sampean ketika itu waktu zamannya Pak Banadi ini bagaimana? Pak Bor ini bagaimana? Burup ini bagaimana? Dan Habib Hadi bagaimana, Pak? Ya. Terima kasih. Saya waktu Pak Banadi itu di penghujung ya, di penghujung Pak Banadi. Oke. Tinggal 2 tahun kalau nggak salah. Itu tinggal 2 tahun. Jadi tidak ada perkembangan yang cukup signifikan di hari ulang tahun atau apa? Hari jadi. Hari jadi. Waktu itu tidak ada cukup signifikan apa yang apa namanya ide-idenya itu. Nah, di Pak Buhori di sini ada beberapa perubahan. Salah satu di antaranya adalah Kota Seribu Taman yang katanya ini tinggal kenangan. Oke, Gitu. oke. Sebenarnya kalau itu dipertahankan masa-masa pemerintahan waktu itu bagus. Jadi kita mempunyai ikon selain Bestari, ya toh, selain Kota Anggur, kita punya ikon Seribu Taman. Kota Seribu Taman. Kota Seribu Taman. Itu saya berharap pemerintah berikutnya untuk dipertahankan. Kedua, kenapa saya sekarang ini menggunakan seragam ini, gitu? Ya.
ini bukan wujud daripada kekecewaan saya pada waktu pemerintahan Pak Buhori, yang mana saking bangganya mungkin Pak Buhori yang katanya notabene-nya berasal dari Madura, Pamekasan. Pamekasan, yang juga mayoritas masyarakat kota Probolinggo ini didominasi oleh orang Madura, sehingga pada waktu itu pada 17 Agustus kalau nggak keliru atau hari ulang tahunnya, upacara menggunakan seragam Madura. Sakeraan. Sakeraan sampai menggunakan celurit-celurit diginikan. Orang yang melihat pada waktu itu tertawa semua. Kenapa, Pak? Karena saat upacara celuritnya diginikan. Ini jadi hormat gerak. Jadi saya tertawa sendiri. Nah, berangkat dari kekecewaan itu, saya harus punya ide nih. Gitu. Dan ide itu muncul pada era Bu Rukmini. Bukan Rukmini sih, saya 2015. Ide itu muncul. Kenapa? Karena waktu itu juga kita pada hari-hari tertentu diwajibkan menggunakan seragam Madura kan? Ya, Baju khas. baju khas Madura. Padahal kota Probolinggo di sini adalah Pendalungan. Campuran, Pak. Campuran. Pendalungan itu campuran. Campuran dari mana? Madura, Jawa, gitu, Cina, juga dari Islam, Arab, gitu. Juga kita punya suku khas sebenarnya. Apa? Tengger. Tengger. Sehingga saya sekarang tadi mau pakai kelamaan karena makainya kelamaan. Udengnya. Saya sudah juga menciptakan. Nah, baju yang saya ciptakan ini merupakan kolaborasi. Kolaborasi warna hitam dari unsur-unsur yang saya sebutkan tadi. Termasuk belangkonnya. Di sini suku Tengger ada. Cinanya ada, Madura ada, Islam ada. Jadi sempat saya tawarkan pada zamannya salah satu kepala dinas di Dinas Kebudayaan, yang mana pada waktu itu Dinas Kebudayaan menyelenggarakan Dinas Pariwisata. Dinas Pariwisata menyelenggarakan lomba busana khas Probolinggo. Tetapi pemenangnya sampai detik ini siapa dan bajunya dipakai atau tidak ada ujung pangkalnya. Saya mau ikut dalam lomba waktu itu, saya ditolak. Dikiranya saya cari sensasi, dikiranya saya cari uang. Walaupun profesi saya sebagai advokat, bukan berarti kita seorang advokat, Pak Agus sebagai wartawan tidak punya seni dong. Oh iya. Gitu. Seninya orang kan berbeda-beda. Berbeda-beda. Nah, kita ciptakan. Saya kebetulan saya punya ide itu. Saya di penjahit saya katakan, saya bikin begini bentuk, tolong bikin seperti ini. Saya tungguin. Saya ciptakan komunitas saya waktu itu, saya 2015 itu saya bergabung di Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia yang dijiwai Manunggal. Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia. Namanya panjang. Jadi Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia yang dijiwai manunggalnya keimanan dan kemanusiaan. Kenapa itu panjang? Karena gabungan dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Gitu. Nah, di sini di komunitas ini anggotanya dari semua budaya, dari semua agama. Pendirinya adalah pendiri pondok pesantren di Ploso Jombang. Bapak Kiai Haji Mohtar Mukti. Beliau idenya yaitu didirikan bersama tokoh-tokoh agama lintas sektoral, lintas agama. Lintas agama. Nah, di situ pula saya yang memunculkan, saya seorang advokat. Jadi kolaborasi ide saya yang ada di Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia dengan kolaborasi yang apa yang harus saya ciptakan atau saya berikan kepada Probolinggo kota khususnya. Bahkan pada waktu itu juga sempat ingin saya tawarkan kepada Pak Hasan Aminuddin. Bupati yang dulu waktu itu Bupati Kabupaten Probolinggo. Karena apa? Kota dan kabupaten itu sebenarnya satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, walaupun dua pemerintahan.
Karena tawaran saya ditolak di pemerintah Kota Probolinggo, saya rencana akan tawarkan ke kabupaten. Cuman tidak ada waktu, akhirnya sampai detik ini. Tapi kalau momen-momen tertentu saya pakai. Itu. Jadi saat zamannya Pak Buhori itu banyak pembangunan-pembangunan yang diberikan untuk Kota Probolinggo. Ya toh. Oke. Salah satunya diantaranya adalah Kota Seribu Taman. Terus Banyak Pak Mul. Gor. Gor. Ya toh. Terus ada lagi diantaranya adalah mempunyai ide dua pilot mega proyek. Kalau kita ingat waktu itu salah satu diantaranya adalah Bundaran Geladak Serang. Bundaran Geladak Serang. Yang kedua adalah Jalan Tembus dari lingkar mana? Timur ya? Yang mana itu? Yang dari kebun binatang? Oh, Lingkar Utara. Lingkar Utara. JLU. Lingkar Utara itu sampai kan ada sekarang tuh sudah dibuka itu. Ditembus di Jalan Panglima Sudirman. Ya, Jalan Raden Wijaya. Raden Wijaya. Di situ kan ada Jalan Lumajang. Jalan Lumajang itu nanti satu arah. Satu arahnya lagi dari lingkar utara ini. Ini akan tembus nanti ini sampai ke Sumber Taman. Sampai batas kota. Tembus di sana. Bukan Jalan Lumajang ya? Bukan. Bukan. Jalan Lumajang ini nanti jalan satu arah. Oh, gitu. Satu arahnya lagi, arah berlawanannya dari jalan itu. Ini 2 mega proyek. Rencana jalan baru itu ya? Ya. Proyek yang ketiga adalah rumah sakit. Rumah sakit mana, Pak? Yang rencana akan pembangunan rumah sakit di Sumber. Ya, Sumber dan Kareng ya? Ya, di situ di situ pembebasannya sudah oke. Jadi yang sudah terlaksana program daripada pemerintah waktu itu untuk Kota Probolinggo untuk ke depan adalah bundaran. Walaupun idenya adalah selamat bertemu Pak Budi Kris. Oh ya. Itu ide cerdas Pak Budi Kris. Itu kan Bapeda waktu itu ya? Waktu itu Bapeda. Ide cerdas Pak Budi Kris. Bentar, saya penggal. Kayaknya mungkin kalau saya salah meluruskan ya, itu terjadi bundaran itu karena dulu ada lomba desain Kota Probolinggo, Pak Mul. Ya. Lomba desain Kota Probolinggo. Kalau tidak salah, pemenangnya adalah waktu itu rumahnya di daerah selatan, Pak Mul. Ya. Sekitar daerah sana, itu pemenangnya. Kalau salah, Pak Mul, minta maaf kalau Ya. salah. Salah satu karyanya itu adalah bundaran, Pak Mul. Yang arsitek tuh, Pak Mul. Ya. Nah, waktu itu memang Pak Budi Bapedanya Yang menyelenggarakan. yang menyelenggarakan dan wali kotanya Pak Buhori waktu itu. Iya. Jadi idenya itu dari masyarakat sebenarnya. Iya. Cuman karena Pak Budi sebagai kepala Bapeda yang menyelenggarakan pula sayembara itu dan juga waktu itu Pak Buhori, maka orang mengingat bahwa itu adalah karya dari Pak Buhori. Memang betul. Tangannya Pak Budi Kris. Betul. Sama seperti budaya ini, Pak Agus ya. Jadi waktu itu Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menyelenggarakan lomba kans baju khas. Baju khas Kota Probolinggo, laki dan perempuan. Bukan kaos khas kan? Bukan. Kalau kaos Probolinggo ya biru daun. Pak Agus. Ini promosi. Jadi seharusnya ini sama seperti bundaran sama jalan ini, sama. Gitu loh. Bundaran diaplikasikan, di situ ada pemenangnya waktu itu. Saya tidak boleh masuk. Sudah, kalau cari uang jangan di sini. Kaget saya. Saya kaget. Jadi pemenangnya itu seharusnya diaplikasikan ke sekarang itu. Sekarang kan tidak. Ya toh? Pemenang lomba baju khas Probolinggo kota. Iya. Kalau pemenangnya saya mendengar itu dari salah satu guru SMKN 3, Pak Mul. Kalau tidak salah, Pak. Ya, betul. Betul ya? Betul. Tapi itu tidak mewakili loh.
tidak mewakili masyarakat Kota Probolinggo sebagai kota pendalungan. Campuran ya. Campuran. Saya bukan kok punya saya paling bagus, tidak. Tidak. Penilaiannya harus pendalungan. Jangan cukup Madura, jangan cukup Jawa, jangan cukup Cina. Tapi terwakili semua. Semuanya ya harus. Dan ingat, sebagai cerminnya adalah baju khas Tengger. Karena pernah saya ajukan kepada wali kota Burukmini pada waktu itu untuk mengajukan ini. Pak Mul, tak makan Siap, ya? mari. Dicicipi Pak Agus. Nggak takut dibawa pulang lagi sama-sama. Monggo Pak Mul. Jadi saya sempat tawarkan kepada Ibu Rukmini. Ibu Rukmini mengatakan karena saya menyatakan Tengger, wah Tengger itu bukan budaya Kota Probolinggo. Saya katakan kepada Ibu Rukmini di rumah dinas waktu itu, saya katakan kalau Kota Probolinggo tidak berkenan dengan bahasa Tengger atau tidak berkenan dengan budaya Tengger atau tidak mau disebut bahwa Tengger itu bagian daripada Kota Probolinggo, jangan menggunakan Kota Probolinggo. Jangan menggunakan nama Probolinggo. Iya. Jangan menggunakan nama Kota Probolinggo. Tetapi apa? Entah itu kota mana namanya? Banger, ya toh, atau Kota Mayangan, atau Kota Kanigaran, atau apa terserah. Jangan menggunakan Probolinggo. Oke. Kenapa Pak? Gitu. Karena apa? Karena kalau Probolinggo ada kaitannya juga dengan budaya Tengger yang tidak bisa dihilangkan ini. Sehingga kenapa saya, oke lah kalau memang mempunyai ide seperti itu, penilaiannya apa sih? Baju yang di mana? Baju perempuannya nggak dipakai, baju lakinya yang mana? Nggak ada. Kalaupun saya tahu waktu itu Pak Agus juga mungkin lihat juga ya, kas baju yang pemenangnya seperti apa, kan tidak mewakili dari pendarungan. Tidak mewakili. Nah, kalau saya sudah menciptakan, ya tahu kalau perempuannya sama warnanya hitam, cuman di sininya ada lain renderanya. Kebetulan istri saya nggak pakai baju, kalau andaikan tak pakai saya suruh tunjukkan. Ya tahu. Jadi saya pakai begini, begitu. Itulah. Jadi ini merupakan saya ingin bisa berikan kepada Kota Probolinggo bahwa Kota Probolinggo punya cuts, ya tahu. Nah. Kepada Bu Rukmini ini pemerintahan Bu Rukmini yaitu meneruskan daripada program daripada Pak Buhri, yaitu proyek bundaran yang dijelaskan tadi. Keren. Cuman sayang Pak Budi Kris saat pembukaan di samping saya. Tidak mengundang sampean. Bukan, saya diundang kebetulan. Oh iya. Kebetulan diundang. Karena apa? Karena pembangunannya tidak sesuai dengan spek yang pada waktu Pak Budi Kris paparkan, ya toh, sehingga pada pembangunannya kan menutup semua jalan nih. Siapa yang protes waktu itu? Saya protes pada waktu itu, karena apa? Gang saya juga ditutup. Ya betul. Gitu loh. Betul. Nah, saya katakan ini, oleh karena itu pada pembukaannya itu saya diundang. Nah, kebetulan juga Pak Budi Kris di sebelah saya. Saya senggol Pak Budi Kris. Pak Budi Kris, kenapa? Ini tamannya tidak seperti ini tamannya. Waktu itu. Kamu masih ingat? Ya masih ingat lah. Kita ingat bersama kan waktu itu. Kan jumpa pers. Waktu itu. Lomba ini yang menangnya maketnya seperti ini. Maketnya jelas. Maketnya. Juga jalan tembus itu jelas maketnya. Walaupun tidak diworo-woro karena menyangkut kepada pembebasan. Takut disalahgunakan. Betul. Jadi bundaran itu tidak seperti sekarang ini. Dulunya. Maketnya seperti itu. Iya. Bahkan konsep dan lain sebagainya tidak seperti sekarang ini. Begitu. Juga aliran pengairannya itu lebih bagus. Di gambarnya. Di maketnya. Iya. Makanya kenapa proyek itu sempat mau saya laporkan dugaan tindak pidana korupsinya. Karena diduga kuat tidak ada amdalnya. Ya, tidak ada amdal apa Pak? Amdal pembangunan itu. Kan pembangunan itu harus ada amdalnya Pak Agus. Amdal lalin atau gimana? Amdal lalin juga, amdal pengairannya juga bagaimana, terus dampak terhadap lingkungan sekitar bagaimana. Ya. Begitu.
Terus speknya tidak seperti waktu itu. Sempat mau saya laporkan. Sampai detik ini saya masih berkeinginan untuk akan melaporkan hal itu. Begitu. Nah, terhadap pemerintahan yang sekarang ini tolonglah di hari ulang tahun Kota Probolinggo yang ke-661 ini geliatkan kembali kehidupan masyarakat yang dampak daripada pandemik. Yaitu pandemi COVID-19 ini, kembalikan lagi perekonomian rakyat. Ayo, seperti pembangunan di alun-alun yang sempat saya sindir kemarin. Itu kan proyek yang pemerintahan sekarang, ya kan? Pemerintahan sekarang. Tetapi rakyat sampai detik ini belum bisa menikmati. Alun-alun itu. Alun-alun. Kalau pasar itu kan tindak lanjut daripada proyek tahun sebelumnya. Pemerintahan Ibu Rukmini. Yang lagi-lagi sampai detik ini belum ada tindak lanjutnya. Kembali lagi rumah sakit. Jadi kami masyarakat Kota Probolinggo di hari ulang tahun yang ke-661 ini perhatikan terhadap pembangunan untuk masyarakat. Pembangunan kan ada 3, Pak Mul. Ya, semuanya. Semuanya ya. Semuanya. Tanpa tebang pilih. Karena apa? Satu saja, ya toh, pembangunan itu, misalkan fisik, ya toh, tapi perekonomiannya tidak. Ini akan timpang. Oke, betul. Ya toh. Begitu juga ekonomi, fisik tidak, tetap timpang. Ya, saya berharap pula kepada pemerintah sekarang untuk fisik cukup untuk di kota, tinggal di pedalaman, selatan. Ya, masyarakat Kota Probolinggo tidak hanya yang tinggal di kota, tetapi di tengah, di perbatasan, tolong diperhatikan, karena fisiknya, juga fisik juga perekonomian. Ya, karena seperti ini Pak Agus ya. Saya terima kasih sekali kepada Ibu Rukmini yang mana telah menindaklanjuti daripada rencana program kerja pemerintah sebelumnya, yaitu Pak Buhori dengan meneruskan pembangunan bundaran. Karena dari pembangunan bundaran ini pusat perekonomian menjadi bertambah di situ. Ya, memang ya. Ya toh? Ini lagi, tolong juga diperhatikan seperti di belakangnya Eratek. Oke. Saya masih ingat waktu itu anggarannya kalau tidak salah 150 juta. Waktu itu kepala dinasnya saya masih ingat, ya toh, kasihnya siapa masih ingat, cuman saya kalau tidak elok kalau saya sebutkan di sini. Oke, kenapa? Itu pembangunan itu kan untuk menyiasati. Jadi pemerintah Kota Probolinggo menyiasati pembangunan atau dibukanya jalan di belakang itu karena saat pulang kerja dan akan masuk kerja di Eratek, sepanjang jalan Soekarno-Hatta itu macet. Waktu itu. Ya, jadi untuk mengurai kemacetan itu, pemerintah Kota Probolinggo melalui waktu itu Pak Buhori membuka jalan di belakang. Namun bukan berarti dengan mengurai jalan, dengan membuka jalan yang sekarang disebut jalan Gus Dur, tembus jalan Gus Dur itu bukan berarti jalan itu milik Eratek. Sehingga pemerintah Kota Probolinggo tidak memperhatikan badan jalan. Baik itu dari kebersihan, baik itu dari kemacetan. Karena apa? Ternyata banyak dimanfaatkan. Di bahu jalan masih dipakai untuk parkir. Di bahu jalan masih digunakan untuk PK5. Ya. Itu kalau memang harus tertibkan secara keseluruhan. Di Cokro, yaitu di Cokro itu banyak. Itu potensi. Dengan ini keinginan masyarakat. Yang tadinya tidak ada ruko menjadi ruko. Yang tadinya bukan menjadi pusat keramaian kota, di situ ada pusat keramaian kota baru. Ya toh?
Cuman didukung dong. Apa? Ketertiban di jalan. Jalan. Jangan hanya yang di apa mastripnya yang ditertibkan. Oke. Sementara di Cokro tidak. Itu ini diperhatikan. Ini apa namanya? Ide daripada pembangunan waktu zamannya Pak Buhori. Ya toh. Selain itu juga masih banyak. Ya. Salah satu di antaranya apa namanya? Saya katakan tadi bundaran itu yang diteruskan. Nah, karena untuk memecah atau membangun perekonomian ini dan banyak cara. Banyak macam ya. Salah satu di antaranya bila mana pemerintah Kota Probolinggo yang saat ini meneruskan pembangunan rumah sakit, saya yakin perekonomian lagi akan terpusat di sana lagi. Di selatan. Di selatan. Betul. Jadi kenapa saya katakan pembangunan kota fisik jangan dipusatkan lagi di kota. Sudahlah, jangan ditambal sulam lagi di kota. Kota sudah berkali-kali selalu ditambal sulam, ya toh, baik itu drainasenya maupun apa namanya badan jalan dan lain sebagainya. Pusatkan di perbatasan-perbatasan. Supaya apa? Pusat perekonomian masyarakat itu tidak terpusat hanya di beberapa titik. Betul. Di kota. Jadi pemerataan ekonomi. Ya. Ya. Jadi saya ulangi lagi perbincangan dengan Pak Mulyono ini bahwa ketika itu Pak Buhori itu ada banyak pembangunan yang diciptakan Pak Mul. Jadi selain Gor Mastrip dan Gor mana nih? Ayani ya. Ayani terus apalagi banyak kok bangunan-bangunan yang berdiri PPI Pak Mul. Jalan Tembus, Jalan Gus Dur itu kan zaman Buhori. Tapi ketika itu Pak Buhori menjabat 2 periode Pak Mul. 2 periode, betul. 10 tahun Pak Mul. Ya. Jadi pantas lah ketika 10 tahun banyak hasil pembangunannya. Nah untuk sekarang itu kan masih prematur Pak Mul, menurut saya Pak Mul. Iya. Masih prematur, ditambah lagi dengan urusan corona. Akhirnya dana-dana untuk pembangunan infrastruktur atau fisik kata Pak Mulyono tadi tersendat karena dana tersebut harus direfokusin ke urusan corona Pak Mul, untuk kesehatan masyarakat. Toh itu juga penting dan langkah pemerintah kota menurut saya bagus Pak Mul. Jadi tidak selalu minus lah kota, tapi kita sebagai media tidak boleh menina bobokan pemerintah biar tidak landai-landai kerjanya. Itu fungsinya media Pak Mul. Fungsinya Pak Mul juga begitu. Tidak selalu advokat itu benar perkataannya. Tidak selalu apa yang dilakukan pemerintah itu salah menurut advokat. Nah kebetulan saya heran, mengapa Pak Mul kok sekarang kalem ya? Ngalem pisang begini. Kenapa Pak Mul? Ya enggak. Nah, saya sebentar. Ya. Ketika debat kemarin mengajak debat, apa sampean diteror atau gimana? Akhirnya Tidak. Sekarang kalem. Tidak. Jadi begini, seperti yang saya sampaikan di pertemuan tempo hari atau beberapa waktu yang lalu, bahwa katakanlah yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Jadi misalkan pemerintah Kota Probolinggo belum ada pembangunan, katakanlah belum. Kalau belum, kalau ada katakan. Contoh nih yang saya katakan tadi, Pak Buhori itu atau Bu Rukmini itu meneruskan, tapi selesai, tuntas. Contoh nih, saya sempat mendapat gelar dari Bu Rukmini, ya sebagai provokator. Sampean loh. Iya. Jadi Bu Rukmini, ya selamat bertemu Ibu Rukmini. Saya kalau ketemu Ibu Rukmini sampai, oh Pak Mul provokator itu ya? Bagi saya bukan seorang provokator. Saya sebagai masyarakat Kota Probolinggo wajar dong bila ada hal-hal yang tidak tidak sebagaimana mestinya, saya ingatkan kalau mau. Kalau tidak mau, kalau memang ada cukup bukti dan itu menurut saya, analisa saya merupakan perbuatan
melawan hukum, akan saya lakukan upaya hukum. Seperti contohnya hal itu saya semat menerima gelar baru dari Ibu Rukmini waktu itu karena bundaran itu. Ya, selain advokat juga ada gelar provokator. Tapi saya tidak marah. Tidak kan marah. Gratis Pak. Gratis, gelar baru bagi saya. Terus? Kenapa? Karena saya marah kepada kontraktor yang menutup jalan. Sementara anak SD yang sekolah di Kanigaran itu berjalan di atas paralon besi, paralon air yang besarnya sebesar lengan. Kurang besar. Bukan sebesar betis ya, tapi lengan tangan. Itu kalau patah, itu bisa bahaya loh. Kalau airnya tidak deras. Apakah pemerintah kota Probolinggo waktu itu memperhatikan hal itu? Keselamatan itu. Sementara proyek dengan seenaknya menutup. Nah, saya biarkan saja ketika jalan yang lain ditutup. Tapi kalau jalan gang saya jangan. Gitu. Artinya bahwa proyek itu tidak harus merugikan orang lain. Bisa buka tutup. Ya, gitu. Saya paham ketika itu Pak Mul sedikit unjuk rasa lah. Ya. Di bundaran itu kebetulan saya lewat. Ya kalau dibilang provokator ya monggo. Tapi menurut saya wajar lah ketika gang 1 Serang itu Ya. Itu ditutup, maka warganya protes, itu wajar. Ya. Jadi ketika itu masalahnya adalah tertutupnya gang 1 itu Pak Mul. Ya. Nah, perkara itu waktu itu pembangunannya saya sendiri berpikir positif, baguslah. Ya. Perkara ada imbasnya, itu imbas Pak Mul. Ya. Ada risiko lah. Ketika ini terbangun bagus, di samping-sampingnya mesti terkotori Pak Mul. Kami memahami hal itu. Kami memahami karena ada pembangunan, pasti ada dampaknya. Tapi pemerintah harus juga memikirkan dampaknya, dampak psikologis dan lain sebagainya. Jangan lantas kita menerima tidak ada protes dari penutupan jalan yang lain, terus ditutup total, terus kita mau dikemanakan, itu satu. Artinya saya respect, respon bagus kepada pemerintah sebelumnya, karena beberapa proyek itu terselesaikan dengan total. Beda dengan pemerintah sekarang. Satu proyek saja, alun-alun, tidak selesai dengan total. Saya luruskan, proyek alun-alun tertunda itu karena memang ada kasus kemarin Pak Mul. Ya. Ada kasusnya ketika kontraktornya tidak memenuhi target apa Pak Mul? Target penyelesaian pekerjaan. Oke lah. Jadi hanya dikasuskan tertunda lama dan beberapa bulan lalu itu sudah inkrah akan diteruskan Pak Mul. Stop ya, jangan diteruskan, jangan dikomentari. Akan diteruskan dengan lelang berikutnya. Jadi akan ada tender dan akan diteruskan proyek alun-alun itu. Dan menurut saya akan sebentar lagi lah mungkin akan digarap oleh kontraktor. Nah yang terakhir Pak Mul, saya apresiasi banget ya ketika kemarin saya lihat di sosmednya Pemkot itu wali kota membagikan uang dana untuk guru-guru ngaji Pak Mul. Itu alhamdulillah lah mereka dapat insentif. Nah yang terakhir adalah kabar yang terakhir adalah pembebasan pokoknya kalimatnya begini, Plaza Probolinggo itu sekarang sudah dikelola penuh oleh kota Probolinggo. Ini tanggapan terakhir Pak Mul. Ya, jadi begini, terkait dengan Plaza Probolinggo, ini kita berbeda kan boleh, Pak Agus ya, boleh. Jadi informasi yang saya terima itu saat saya jadi wartawan, terus sampai beberapa bulan ke depan ini rencana saya gugat, memang kepada pengadilan apakah itu tata usaha atau ke pengadilan negeri terkait dengan perjanjian. Karena antara itu kalau lahannya milik kota Probolinggo.
bangunannya memang milik swasta. Boleh nggak? Boleh. Jadi dalam rangka pembangunan kota, ya kota ataupun kabupaten, boleh pemerintah itu bekerja sama dengan pihak swasta. Jadi bangun serah usaha, BOT atau apa bisa, boleh diatur dalam undang-undang. Jadi plaza ini ada kesalahan pada waktu itu terkait dengan perjanjiannya. Perjanjiannya tidak menyebutkan jangka waktu. Sampai tahun berapa? Tahun berapa tidak ada. Atau 25 tahun atau 30 tahun tidak ada bahasa di situ. Sehingga pihak rekanan menggunakan sepuasnya. Padahal itu batasnya sudah berakhir sebenarnya. Ini seharusnya pemerintah Kota Probolinggo menjelaskan kepada kami sebagai masyarakat. Bagaimana sebenarnya? Upaya hukum apa sehingga sekarang menjadi pengelolaannya menjadi kembali dikuasai oleh pemerintah. Itu harus dijelaskan. Supaya apa? Karena rumor di masyarakat mengatakan itu keberhasilan pemerintah sekarang. Tidak. Itu sejak pemerintah dulu. Sejak pemerintah sebelumnya selalu dibahas. Ya toh? Ya, sejak pemerintah Buhori waktu itu. Sejak pemerintahan Pak Buhori itu cuman mungkin masih belum ketemu solusinya. Nah, karena pada waktu itu saya menjadi wartawan, kita menjadi wartawan, kita mau terlalu campur tangan terlalu dalam, khawatir bukan ranah kita. Kita sebatas saja. Ya. Nah, begitu saya menjadi advokat itu saya sempat berpikir, ya tahu? Karena apa? Karena di situ kebetulan ada lahan yang disewa oleh klien saya. Klien saya nyewa juga di situ, tidak jelas batasnya sampai kapan. Begitu. Nah, dari situlah saya akhirnya ada rencana ingin menggugat pemerintah Kota Probolinggo dan rekanan waktu itu. Waktu itu. Yang sekarang. Oke. Saya sempat ingin mengambil datanya, cuman saya belum sempat mengambil datanya itu sampai detik ini. Misalkan sekarang saya minta bisa. Saya kepingin tahu nih pemerintah transparansinya pemerintah Kota Probolinggo terkait kembalinya pengelolaan plaza tersebut. Iya. Ya, tapi saya boleh beda, Pak? Boleh. Kalau saya Pak Mul. Iya. Jadi ya apa ya? Janganlah Pak Mul. Tapi ini saran Pak Mul. Iya. Jangan diutak-utak urusan plaza itu biar kita biar bangga lah. Ya. Meskipun saya bukan pengguna ya. Ya. Tidak ada sangkut pautnya dengan saya. Entah saya ada kontrak ke sana. Iya. Tapi ketika diambil penuh oleh Kota Probolinggo, baik pengelolaannya adalah menurut saya itu keberhasilan. Ya. Terkait itu apakah keberhasilan siapa-siapa menurut Pak Mul, menurut saya adalah ini keberhasilan masyarakat Kota Probolinggo. Mengambil kembali. Keberhasilan dinas terkait Pak Mul, aset dan hukum kalau tidak salah ya. Bapeda. Kalau sekarang keuangan. Iya, aset dan hukumnya ya. Iya. Enggak di keuangan, itu kewenangan keuangan sekarang. Keuangannya. Iya, kalau aset jadi keberhasilan dinas terkait dan keberhasilan pemerintah sekarang yang turut mempush urusan itu. Iya. Jadi menurut saya senanglah saya ketika ada kabar seperti itu. Jadi saya akhiri Pak Mulya. Sebelum ditutup, saya berpesan kepada pemerintah Kota Probolinggo, pastikan bahwa dalam kondisi COVID-19 ini cabut social distancing. Karena tempat-tempat ibadah masih menggunakan social distancing. Sementara waktu di lain sisi, contoh nih, hari ini, kita tanggal 4 September 2020, kita merayakan kemenangan kita, hari ulang tahun kita ke-661 dengan cara apa? Memakan nasi jagung. Memakan nasi jagung. Nah, di situ ada kerumunan massa. Ini kan bertolak belakang. Kerumunan massa, swalayan, pasar, terminal, tidak ada social distancing. Kenapa? Untuk tempat peribadatan, khususnya umat muslim, di masjid-masjid, musola-musola, kok masih
ada social distancing. Ya, jadi itu urusan Pak Mul dengan pemerintah. Ya. Saya tidak ikut-ikut itu. Siap. Ya, jadi itu saran Pak Mulyono. Ya. Diharapkan saran ini adalah apa ya, cubitan sedikit lah untuk pemerintah. Jangan berpikir bahwa Pak Mulyono ini seorang provokator yang selalu mencari-cari kesalahan pemerintah. Ya, Saya tidak ya. setuju Pak Mulyono. Siap. Jangan mentang-mentang sampai. Jadi saya akhiri, saya Agus Salim di program Modal Matul. Sekali lagi kawan, kalau Anda ingin berkeluh kesah dan tersampaikan ke pemerintah kota dan masyarakat luas, boleh WA ke saya seperti Pak Mul, membahas apa, kita sharing, kita diskusi, kita omongkan di media seperti ini, biar masyarakat luas memahami. Ya, Kan begitu Pak Mul ya? betul. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NTV